Akhirnya episode 12 Attack on Titan The Final Season dirilis juga. Seperti biasa, saya akan merecap episode terbaru Attack on Titan The Final Season. Jadi jangan lupa untuk like dan subscribe agar tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Jika sudah, saya ucapkan terima kasih, lalu langsung saja kita mulai. Episode dibuka dengan Armin yang kembali mengunjungi Annie. Tampaknya semenjak Armin mewarisi kekuatan kolosal Titan, Armin belakangan ini sering mengunjungi Annie. Selanjutnya ketika Armin akan menyentuh kristal Annie, ia dicegah oleh Hitch yang tiba-tiba datang dari belakangnya. Kalau kalian ingat, Hitch adalah orang yang menjadi teman satu kamar Annie saat di polisi militer dulu. Setelah ketahuan akan menyentuh kristal Annie, wajah Armin menjadi sedikit memerah dan kini Armin mencari-cari alasan agar dia tidak dituduh yang tidak-tidak oleh Hitch. Walaupun begitu, Armin di sini menjadi khawatir jika dirinya akan dilarang berkunjung oleh Hitch. Namun untungnya Hitch masih baik karena Hitch masih membiarkan Armin menemui wanita idamannya yaitu Annie Leonhardt. Setelah cukup mengobrol di ruang bawah tanah, mereka berdua kemudian berjalan di lorong markas. Di sana Hitch dan Armin membahas situasi terkini yang sedang terjadi di militer, mulai dari Eren yang ditahan secara sepihak hingga masyarakat yang menuding militer hanya mengutamakan keuntungan saja. Kemudian perhatian mereka teralihkan dengan para demonstran yang menuntut kebebasan Eren Yeager. Hal ini wajar saja terjadi karena kini Eren telah dianggap sebagai pahlawan bagi masyarakat Pulau Paradis. Kerusuhan semakin meluas karena kini para demonstran juga mengepung kantor cabang militer. Tampaknya tujuan dari Floch dan rekan lainnya berhasil untuk mencari simpatisan agar militer mau membebaskan Eren. Melihat situasi yang semakin sulit dikendalikan, Hitch dan anggota polisi militer yang lain memperkuat perimeter pertahanan. Sementara Mikasa datang untuk menghampiri Armin. Kemudian mereka terlihat sedang memasuki gedung. Namun perhatian Mikasa sedikit teralihkan saat ia melihat prajurit baru pasukan pengintai yang entah kenapa ada di markas ini. Sementara di tempat lain, Komandan Pixis dan Yelena kembali mengobrol. Kali ini Yelena mau buka suara saat ia bertemu dengan Eren Yeager. Tapi kita singkat saja obrolan mereka di sini. Pertama, Yelena membenarkan jika ia telah bertemu dengan Eren Yeager. Yang kedua, rekan relawan anti Marleyan yang lain tak mengetahui jika Yelena telah bertemu dengan Eren Yeager. Dan yang ketiga, Komandan Pixis yakin sebagian besar dari cerita Yelena adalah sebuah kebohongan. Kemudian, scene berpindah dengan Hanji dan Onyekopon yang sedang berdiskusi di luar ruangan. Di sana terlihat juga seorang prajurit garnisun yang sedang menjaga mereka. Padahal seharusnya tugas dari prajurit garnisun adalah untuk menjaga keamanan tembok. Di sini Onyekopon mengungkapkan kekecewaannya sebagai prajurit relawan yang sudah membantu membangun peradaban Pulau Paradis. Namun kenapa kini mereka harus diperlakukan seperti seorang kriminal? Kemudian wajah Hanji menjadi kesal dan setelah Hanji menceritakan tentang Yelena yang mengadakan pertemuan rahasia dengan Eren, ternyata memang benar. Jika anggota relawan anti Marleyan yang lain tidak mengetahui jika Yelena telah mengadakan pertemuan rahasia dengan Eren. Bahkan Onyekopon merasa tidak mungkin jika Yelena melakukan hal itu. Kemudian Komandan Hanji meminta semua informasi tentang Yelena yang Onyekopon ketahui. Kemudian Onyekopon mulai bercerita, yang mana seperti yang kita ketahui Yelena adalah pendiri dari relawan anti Marleyan. Ya, walaupun pada awal terbentuknya relawan ini, semua orang masih saling menaruh curiga dan sulit untuk bersatu. Dan untuk menangani hal itu, Yelena mau mengotori tangannya sendiri untuk membuktikan kesetiaannya pada organisasi dan Zeke Yeager. Yelena tak peduli jika orang yang dihabisinya adalah rekan satu atapnya. Dan setiap ada orang Marley yang dicurigai, Yelena akan membunuhnya, seolah itu terjadi karena kecelakaan. Dan pastinya upaya yang dilakukan Yelena telah berhasil menyatukan mereka. Serta Yelena mau melakukan itu untuk negeri-negeri yang telah dijajah oleh Marley. Kemudian Komandan Hanji merasakan ada yang janggal dari Yelena. Kemudian Hanji mengajak Onyekopon untuk pergi bersamanya. Kemudian di dalam kantornya Jenderal Zakle sedang mengawasi para demonstran. Lalu Armin dan Mikasa datang untuk meminta perizinan agar mereka bisa bertemu dengan Eren Yeager. Namun ternyata jawaban dari Jenderal Zakle ia tak mengizinkan pertemuan itu. Hal ini dikarenakan karena Eren telah mengadakan kontak dengan Yelena. Di sini kita mengetahui jika Eren menyusup ke Marley atas rencananya sendiri dan serangan besar-besaran yang dilakukan di Liberio juga atas rencananya. Dan inilah yang menjadi alasan kenapa Eren ditahan oleh militer. Walaupun Eren sudah ketahuan mengadakan kontak dengan Yelena, namun hingga kini Eren tak mau buka mulut. Apalagi kini militer belum mengetahui apa saja yang telah Eren lakukan di Marley.
Karena bisa saja Eren kini memiliki rencana rahasia. Bahkan Jenderal Zackley menaruh curiga jika Eren sedang dikendalikan oleh Zeke. Ya, tentu saja hal ini membuat Mikasa dan Armin terkejut karena Eren telah bertindak sejauh itu. Kemudian Mikasa menanyakan perihal lokasi Eren. Namun entah kenapa perhatiannya malah teralihkan dengan kursi yang menurutnya mencurigakan. Namun Jenderal Zackley tak terlalu menghiraukan kursi itu. Lalu Armin memberanikan diri untuk membuka suara, yaitu Armin berencana membongkar tujuan dari Eren. Karena Armin dan Mikasa adalah orang terdekat dengan Eren sejak kecil, jadi bisa saja hal ini dilakukan. Namun Komandan Zackley membalas jika dia tak ingin mengambil langkah yang beresiko, dan diskusi pun berakhir. Kemudian saat berjalan keluar mereka melihat 3 anggota polisi militer yang memasuki ruang Jenderal Zackley. Di sini Armin curiga jika mereka adalah kandidat orang yang akan mewarisi kekuatan Titan Eren. Lalu Mikasa berencana akan menguping pembicaraan mereka. Namun untungnya Mikasa ditahan oleh Armin, karena hal itu dikhawatirkan akan melanggar aturan militer. Yang kemudian saat sedang asik mengobrol terjadi sebuah ledakan hebat dari arah kantor Jenderal Zackley. Kemudian terlihat juga bagian tubuh yang terhempas keluar. Yang tak lain itu adalah tubuh dari Jenderal Zackley. Jika dibandingkan dengan yang ada di manganya, tampaknya adegan ini sedikit disensor karena dinilai terlalu sadis. Tapi ya mau bagaimana lagi. Selanjutnya di bekas ledakan Mikasa dan Armin berhasil selamat. Dan untung saja tadi Armin menahan Mikasa, jika tidak Mikasa pasti telah menyusul Sasha. Sementara warga yang melihat kematian Jenderal Zackley merasa doa mereka telah didengar. Andai saja Komandan Erwin masih hidup, pasti dia akan bangga melihat warganya yang sangat bersemangat ini. Kemudian di dalam ruang rapat mereka berdiskusi siapa yang menaruh bom di kursi pribadi Jenderal Zackley. Karena saat kejadian para relawan anti Marleyan sedang ditahan, jadi tak mungkin jika mereka yang melakukannya. Armin kemudian buka suara jika kemungkinan orang yang menaruh bom itu adalah anggota rekrutan baru pasukan pengintai. Yang sontak hal itu membuat orang di sisi ruangan terkejut. Kemudian secara tiba-tiba ada staf yang memberi kabar darurat, yaitu Eren Yeager yang telah berhasil kabur dari penjara bawah tanah. Sebenarnya ada adegan yang di-cut di sini, yaitu Eren yang kabur dengan melubangi penjara menggunakan kekuatan Titannya. Lalu Eren menutup lubang itu agar ia tak bisa dilacak. Selanjutnya kita diperlihatkan Eren yang sedang berjalan di senja hari menemui sahabat baiknya yang sekarang, yaitu Floch dan anggota Yeageris lainnya. Kemudian Floch memberikan jaket yang ia bawa, kemudian barulah kita melihat adegan Eren yang tak sepenuhnya mirip dengan yang ditampilkan di trailer. Ya walaupun sedikit berbeda tapi nggak apa-apa karena feel-nya masih dapet. Lalu Eren membuat rencana untuk mencari lokasi keberadaan Zeke. Kemudian scene berpindah di ruang rapat lain. Di sini dikabarkan jika Floch dan 100 prajurit berhasil kabur dari penjara beserta sipir yang menjaganya. Dan barulah untuk pertama kalinya saya mendengar nama fraksi Yeager disebutkan di dalam animenya. Kemudian Nail meminta pertanggungjawaban Hanji karena sebagian besar dari fraksi Yeager ini adalah pasukan pengintai. Lalu Hanji akan menerima apapun hukuman yang diberikan kepadanya. Namun jika Hanji keluar dari posisinya yang sekarang pasti akan sangat tidak bertanggung jawab. Ditambah lagi mereka belum mengetahui berapa banyak fraksi Yeager yang bersembunyi di militer. Karena bisa saja ada pengkhianat yang sedang berdiri di hadapan mereka saat ini. Kemudian terjadi sedikit keributan, namun untungnya Komandan Pixis telah tiba di ruang rapat. Di sini Komandan Pixis mengingatkan mereka daripada berkelahi dan saling tuduh, ada hal lain yang harus mereka lakukan, yaitu menjaga kerahasiaan lokasi Zeke. Kemudian Hanji menyebutkan orang yang mengetahui lokasi Zeke. Yang pertama adalah Levi dengan 30 prajuritnya. Lalu 3 orang yang bertugas mengirimkan suplai makanan dan komunikasi, dan tentu saja Hanji itu sendiri. Kemudian Komandan Pixis meminta agar mereka memprioritaskan keamanan informasi lokasi Zeke dan kediaman Ratu Historia agar tetap aman. Kemudian Komandan Pixis memiliki rencana untuk bernegosiasi kepada fraksi Yeager menggunakan informasi soal keberadaan Zeke. Lalu Komandan Pixis langsung memerintahkan bawahannya untuk bergerak. Komandan Pixis di sini juga meminta maaf kepada Nona Kiyomi karena harus melihat kekacauan ini. Dan untuk menjaga keamanannya, Komandan Pixis meminta agar Nona Kiyomi tetap berada di pelabuhan hingga situasi kembali aman. Kemudian di luar ruangan, Komandan Hanji memiliki rencana untuk membuka kedok dari Zeke Yeager. Jadi dia akan memulai investigasi dari restoran yang selalu Yelena lindungi. Kemudian scene berpindah di restoran dan terlihat keluarga besar almarhum Sasha telah tiba.
Dan terlihat juga dua bocil yang ikut diajak. Sementara di sisi lain pasukan pengintai sedang menuju restoran. Kemudian episode ditutup dengan scene seorang wanita yang sedang membaca koran. Yang tak lain orang itu adalah Peach. Tampaknya dalam waktu dekat Marley akan kembali menginvasi Paradis karena dikirimkannya Peach hanyalah langkah awal bagi mereka. Dan itulah episode 12 Attack on Titan The Final Season. Tak terasa Attack on Titan The Final Season hanya tersisa 4 episode lagi. Karena AOT The Final Season hanya akan mengambil 16 episode saja. Untuk kelanjutan dari The Final Season, saya belum mendengar kabar resmi apakah akan dilanjutkan part 2-nya atau akan dibuatkan versi filmnya. Ya, jadi itu saja untuk episode kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Saya akhiri, sampai jumpa di konten selanjutnya. Terima kasih.